Membahas tentang pengenalan pengolahan citra, maka pertemuan kita di minggu ini adalah membahas tentang operasi apa saja yang dapat dilakukan pada pengolahan citra digital. Oke, berdasarkan dari tingkat komputasinya, ada 3 level begitu ya dalam proses pengolahan citra digital, yaitu ada level titik, level lokal, dan level global. Ya, yang dimasukkan dengan level titik itu adalah operasi yang terdiri dari pengaksesan pixel pada lokasi yang diberikan atau memodifikasi dengan operasi-operasi linear ataupun non-linear dan menempatkan nilai pixel baru pada lokasi yang bersesuaian dalam citra yang baru. Jadi kalau level titik itu kalau misalkan kita mau melakukan manipulasi data atau kita mau melakukan proses yang manipulasi atau perbaikan kualitas citra gitu ya. Nah, dia hanya dilakukan pada si pixel tertentu aja gitu. Jadi dilakukan pada pixel yang diolahnya. Jadi contohnya misalkan saya melakukan proses grayscale gitu ya, mengkonversikan mengkonversikan citra RGB ke citra grayscale gitu. Nah, satu gambar ini tentunya akan kita konversi dari citra RGB menjadi citra grayscale. Nah, di sini kebetulan ada persamaannya sudah muncul di sini ya. Jadi ada persamaan di mana ini adalah persamaan untuk mengkonversi dari citra RGB dan ke grayscale. Nah, rumus ini tentunya diterapkan ya pada masing-masing pixel. Nah, jadi ini dimaksud dengan level titik. Jadi si prosesnya itu dilakukan pada si masing-masing pixelnya. Jadi kita olah ini gitu ya, kita olah masukkan ke persamaannya, kemudian nanti outputnya akan disimpan kembali di koordinat spasial ini. Itu level titik. Nah, kalau level lokal, level lokal itu adalah dia akan melibatkan tetangganya ya. Jadi biasanya 8 tetangganya untuk memanipulasi satu nilai tertentu. Jadi contohnya biasanya kalau level lokal itu kita salah satu operasinya adalah konvolusi. Nah, konvolusi ya. Jadi konvolusi itu misalkan nih saya mau memanipulasi data di sini gitu ya. Saya di tanda X ini. Jadi saya mau melakukan proses manipulasi di tanda X ini. Maka 8 tetangganya adalah ini ya. Nah, 8 tetangganya atau tergantung misalkan 4 tetangganya gitu misalkan ya. Maksudnya 4 tetangga itu ya berarti sebelah kirinya, bawahnya gitu ya dan seterusnya. Nah, kita gunakan untuk memanipulasi data yang di sini. Nah, itu level lokal tuh gitu. Jadi kalau misalnya saya mau memanipulasi yang di Y sini gitu misalkan ya. Nah, misalnya tetangganya yang kita libatkan adalah 8 berarti nah ini tetangga-tetangga ini yang kita libatkan. Itu adalah level lokal. Nah, kalau level global itu adalah saya mau mengganti nilai yang di X ini itu dipengaruhi oleh keseluruhan pixel dari suatu image. Itu level global. Bisa dibedakan ya. Jadi kalau level titik itu untuk memanipulasi pixel di sini ya hanya pixel ini saja yang akan kita proses. Kalau level lokal untuk memanipulasi data yang di sini ya, maka dia akan melibatkan tetangganya. Ya, jadi ini tetangganya gitu ya. Nah, kalau level global untuk memanipulasi satu data di sini, satu pixel di sini, maka dia akan melibatkan keseluruhan si pixel di citra tersebut. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah level titik. Nah, salah satu di level titik ini tentunya ada bermacam-macam operasi gitu ya. Jadi ada banyak operasi level titik gitu ya. Level titik itu tadi ya. Jadi pokoknya kita mau memanipulasi di sini itu saya mau memanipulasi di sini ya berarti pixel ini aja nanti yang terlibat gitu ya. Salah satu operasinya adalah grayscale. Nah, grayscale yang seperti kita tahu adalah proses mengubah citra berwarna RGB menjadi citra keabuan. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa citra berwarna RGB itu ya dia punya 3 kanal warna kan ada R, G, dan B. Nah, kemudian kita konversikan tuh ke citra abu-abu. Sebenarnya ada 3 cara ya. Tiga cara sebenarnya ada lebih mungkin ya, tapi biasanya yang paling sering dipakai mungkin ya yang paling sering digunakan adalah 3 cara tersebut. Yang pertama adalah kita kalikan masing-masing si pixel masing-masing kanal warna di satu pixel itu dengan 0,3. Artinya ini kan sebenarnya dia bagi dengan dengan
3 warna gitu ya. Makanya kita dapat ini dikalikan dengan 0,333 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan saja nih, saya ambil di sini ya, saya ambil 1 piksel di sini. Nah, piksel di sini itu ya, kan tadi kalau orang RGB berarti satu kotak ini dia punya nilai R, G, dan B misalnya gitu ya. Misalnya nih, misalkan si R-nya kita punya 100 gitu ya, G-nya kita punya 50, B-nya kita punya 200. Nah, kalau pakai cara yang pertama, berarti masing-masing itu ya dikalikan dengan 0,33. Jadi 0,333 dikali 100. 100 itu ya pikselnya ya, 100 ditambah itu 0,333 dikali 50 ditambah 0,333 dikali 200. Nah, nanti hasilnya sekian gitu ya. Nah, kalau cara yang kedua, ini berdasarkan dari intensitas panjang gelombang cahaya dari R, G, dan B. Jadi, si intensitas cahaya dari R itu adalah 0,229, sehingga nilai R itu kita kalikan dengan 0,299. Kemudian yang G itu kita kalikan dengan 0,587. Dan yang B itu kita kalikan dengan 0,114. Itu ya, biasanya persamaan yang ini tuh paling sering digunakan gitu ya untuk mengkonversikan dari grayscale dari citra RGB ke grayscale. Kemudian atau pakai cara yang ini gitu ya. Kalau cara yang ini tuh yang ketiga itu adalah dia cari nilai maksimumnya di sini. Ya, jadi maksimumnya di sini nilainya 200 gitu kan ya. Ditambah minimumnya 50. Kemudian nanti dia kali dengan 0,5. Jadi hasil ini kemudian nanti dia kalikan dengan 0,5. Nah, itu adalah proses konversi dari RGB ke grayscale. Nah, tentunya si proses ini itu dilakukan untuk setiap pixel ya, setiap kotak pixel ini gitu ya. Jadi kalau kita punya ukurannya 256 kali 256 ya berarti sebanyak 6.000 gitu ya, sebanyak 6.000 pixel itu akan dia proses dengan menggunakan persamaan ini gitu ya. Oke, berikutnya operasi yang lainnya yang termasuk ke dalam level titik itu ada yang namanya operasi thresholding. Nah, operasi thresholding itu adalah kita memetakan satu intensitas pixel ke salah satu dari dua nilai. Nah, jadi kita sebut ada nilai ambangnya itu nilai T ya. Nilai T ini adalah nilai ambangnya. Nah, jadi dia menentukan nih gitu ya, mau ke nilai A1 atau ke nilai A2 gitu. Jadi kalau misalkan ya A1-nya misalkan kita petakan nilainya ke 0 gitu ya. Nah, A1-nya 0 misalkan dan A2-nya adalah 1 misalkan gitu ya. Nah, kita kasih misalkan nilai T-nya sama dengan 128. Jadi kalau misalkan kita punya pixel gitu ya. Nah, ini harus sudah dalam citra grayscale. Ya, jadi proses thresholding ini lazimnya ya sudah dalam bentuk grayscale. Dari dari citra grayscale kemudian baru kita thresholdingkan. Nah, misalkan saja di sini nilainya adalah 60, di sini adalah 80, di sini ada 129, di sini nilainya adalah 200. Ini kita kuantifikasi 8 bit. Kalau 8 bit berarti range nilainya 0 sampai dengan 255. Terus di sini ada 100 dan seterusnya misalnya itu ya. Nah, kita akan petakan ya. Jadi kalau ini ada rumusnya di sini. Jadi dia akan bernilai 0 jika ya si pikselnya fx, y-nya itu lebih kecil dari nilai t-nya. T-nya di sini ada 128. Dan dia akan bernilai 1 jika fx, y-nya atau pikselnya itu lebih besar dari nilai t-nya. Sehingga kalau ini kita petakan, kalau ini kita lakukan proses thresholding, maka hasilnya menjadi Oke, hasilnya jadi, nah kita bandingkan satu-satu, ya level titik kan gitu ya. 60 itu berarti dia lebih kecil dari T-nya, T-nya kan 128, karena lebih kecil maka di sini kita ganti lagi jadi 0. 80 lebih kecil dari 128, berarti 0. 129 lebih besar ya, 129 lebih besar sama dengan 128, maka kita set nilainya 1. 200 juga 1. 100 itu lebih kecil dari 128, nilainya adalah 0. Dan seterusnya misalnya gitu ya. Nah, sehingga pixel di citra yang sudah di thresholding itu hanya akan punya dua nilai saja. Ya, dua nilai saja. Nilai yang masuk ke dalam kategori lebih kecil dari threshold dan nilai yang masuk ke dalam kategori lebih besar sama dengan nilai thresholdnya.
Nah, kalau Anda perhatikan, kalau saya petakan ke angka 0 dan 1, ya, pemetaan ke 0, 1, maka ini kita sebut dengan citra biner. Nah, citra biner itu adalah citra yang memiliki nilainya 2 aja kan, yaitu 0 dan 1. 0 itu identik dengan hitam, dan 1 ini adalah identik dengan putih. Sehingga proses thresholding ini digunakan untuk mengkonversi ke citra hitam putih gitu ya. Jadi hati-hati, citra hitam putih itu beda dengan citra grayscale. Nah, gimana supaya bisa dapat citra hitam putih? Maka Anda harus mengkonversikan dari citra grayscale menggunakan operasi thresholding gitu ya, supaya bisa mendapatkan citra hitam dan putih gitu ya, karena untuk dua nilai. Nah, kemudian untuk nilai T-nya ya, sebenarnya nanti ini metodenya kita lanjut lagi sebenarnya ya, kalau untuk thresholding ini mungkin penentuan nilai T-nya itu nanti di pertemuan nanti ya tentang segmentasi. Ada beberapa cara untuk menentukan nilai T. Nah, tapi untuk yang sekarang ini kita bahas nilai T di sini mungkin masih yang sifatnya masih bisa ditentukan oleh pengguna gitu ya. Misalnya oleh Anda, nanti Anda tentukan nilainya adalah kalau 100 gimana, kalau 50 gimana. Jadi sifatnya trial error gitu ya. Jadi kita mau coba kalau nilainya 90 gimana ya perilaku si citranya gitu. Nah, nanti ada lagi kayak misalkan saya masukin gambarnya seperti ini, nanti dia akan mencari gitu, menentukan gitu, dia akan menentukan nilai T-nya itu tergantung dari gambarnya. Jadi kalau gambarnya beda, nilai threshold-nya juga akan beda tergantung dari gambarnya. Nanti kita akan bahas sih di metode segmentasi thresholding ya. Tapi logikanya tetap seperti ini ya. Jadi proses atau operasi thresholding itu ya seperti ini gitu ya. Nah, ini dia citra biner. Jadi udah saya jelaskan, citra biner itu bukan citra grayscale. Jadi citra biner itu dia akan menghasilkan citra berwarna hitam dan putih gitu. Berikutnya adalah operasi negatif. Nah, jadi operasi negatif di sini adalah operasi yang menirukan film negatif pada fotografi gitu. Mungkin ada beberapa. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau minggu kemarin saya pernah tanya gitu, dia yang pernah lihat apa namanya klise kamera analog gitu. Mungkin kurang lebih seperti inilah kalau memang ada yang belum pernah lihat. Nah, sebenarnya kalau secara proses pengolahan ini bisa digunakan sih untuk mengidentifikasi objek juga sebenarnya ya. Jadi dari citra negatif ini kita bisa pakai tuh untuk mengidentifikasi mana bagian keabnormalan dari suatu objek gitu misalkan ya. Kita mengidentifikasi misalkan apa suatu benjolan atau apa namanya cekungan atau penyakit atau apa gitu misalnya dari kanker payudara atau kanker paru-paru gitu misalkan. Nah, jadi mungkin apa namanya ini proses awal gitu ya, proses awal atau pre-processing gitu ya. Pre-processing sebelum nanti masuk ke proses ekstraksi ya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mengimplementasikan supaya bisa dapat citra negatif seperti tadi gitu ya. Nah, kita sebut dengan operasi negatif. Nah, rumusnya cukup sederhana. Jadi operasi negatif itu adalah nilai maksimum dari derajat keabuan dikurangi dengan pikselnya. Nah, jadi nggak harus selalu 255 ya. Jadi nggak harus selalu 255. Kalau misalkan saya pakai 10 bit, ya berarti kan jadinya 1023 dikurangi nilai pikselnya. Ya, karena tergantung dari si derajat keabuannya. Karena ini pakai 8 bit, maka 255. Nah, harusnya apa namanya? Harusnya cukup mudah ya prosesnya. Nah, kalau level titik misalnya tadi di sini kita dapat nilainya citra grayscale-nya misalnya di sini 100. Di sini misalkan 150 gitu ya. Di sini 200 gitu ya. Nah, penting buat kita tahu si citra ini dia dikuantisasi berapa bit ya. Nah, contohnya aja nih kita pakai 8 bit nih gitu ya. Berarti outputnya ya kan outputnya itu kita peroleh ini citra negatifnya. Berarti kan untuk dapat di sini tuh adalah 255 dikurangi 100 gitu ya. Jadi 155 gitu kan. Nah, ini juga sama dikurangi masing-masing dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk menghasilkan citra negatif.
Nah, berikutnya adalah operasi clipping atau pemotongan. Nah, operasi clipping ini adalah operasi yang dilakukan jika nilai intensitas pikselnya dari hasil suatu operasi itu terletak di bawah nilai minimum intensitas cahaya atau di atas nilai maksimum intensitas cahaya. Nah, jadi contohnya saja, misalkan kita punya, kalau di sini mungkin kita susah dapat, bisa nggak ya coba? Kayaknya nggak ya. Mungkin nanti kita lihat pas di brightness ya. Jadi intinya gini, kan tadi kita bahas bahwa uh, di proses digitalisasi citra itu ada yang namanya proses kuantisasi kan. Kuantisasi itu kita menentukan intensitas cahayanya kan. Nah, intensitas cahaya itu kita menentukan range si pixel dari suatu citra. Jadi kalau misalkan kita punya kita citra nih kita punya kita kuantisasi 8 bit misalnya. Berarti kan range-nya 0 sampai dengan 255 nih. Nah, terus Anda lakukan manipulasi gitu ya. Anda lakukan operasi terhadap citra ini gitu. Nah, kemudian ternyata ada nilai pengolahan di sini hasilnya misalnya. Hasilnya di sini misalkan nilainya adalah melebihi gitu ya, melebihi dari si nilai 255. Misalnya di sini nilai 300. Harusnya nggak boleh dong, karena kan range-nya hanya sampai 255 maksimumnya. Maka kita terapkan operasi clipping. Yang tadinya 300, ini kita ubah menjadi nilainya adalah 1. Ya, jadi kalau, sorry, nilainya diambil maksimumnya ya. Jadi nilainya 2255. Karena 8 bit ya, jadi kita ambil nilai maksimumnya adalah 255. Jadi nggak boleh 300, tapi kita ganti dengan 255. Nah, sebaliknya, kalau misalkan ternyata gitu ya, hasil manipulasi data ternyata di sini nilainya adalah minus 10 gitu. Sementara paling kecil aja dia 0, maka ini kita ganti nilainya jadi 0. Di clipping nilainya jadi 0. Tapi kalau nilainya di dalam range ini, ya biarkan aja nggak berubah. Jadi contohnya misalnya di sini nilainya 245. Masih ke dalam range ini kan, ya biarkan. Tapi kalau misalkan nilainya 256, lebih 1, nah nggak boleh. Maka ini kita ganti, kita clipping menjadi 255. Nah, itu adalah operasi clipping. Oke, berikutnya adalah operasi pencerahan citra. Nah, ini mungkin selama ini mungkin kita tinggal pakai fiturnya. Sekarang kita belajar bagaimana sih operasinya gitu. Nah, pencerahan citra itu ya pasti tujuannya adalah untuk menambah atau mengurangi si kecerahan dari suatu gambar gitu ya. Rumusnya sangat sederhana. Rumusnya itu adalah pixel ya ditambah dengan nilai B-nya. Nah, B ini bisa positif atau juga bisa negatif nilainya. Kalau positif berarti akan semakin cerah, ya kan, akan semakin terang. Kalau negatif berarti ini akan semakin menuju gelap, tergantung gambarnya sih ya. Jadi misalkan nih gitu ya, kalau kita punya satu pixel gitu, misalnya kita punya pixelnya di sini 255, 245, 235 gitu ya, di sini 255 lagi, di sini 250 gitu ya, di sini 215 misalnya gitu ya. Nah, kecenderungan yang kita pernah bahas, ini mendekati nilai maksimumnya, maka kelihatannya akan terang, cerah banget, atau mendekati, atau ini putih berarti ya, ya jadi terlalu cerah gitu. Terus gambar terlalu cerah juga kan nggak bagus ya. Nah, maka Anda bisa lakukan ya operasi pengaturan pencerahan. Bedanya berarti kita mengurangi tingkat kecerahan ya kan. Nah, mengurangi tingkat kecerahan dengan memberikan nilai si B-nya adalah negatif. Nah, rumusnya berarti kan si fxy ini tetap tambah tapi B-nya negatif. Nah, misalkan saja kita pakai nilai B-nya adalah negatif 50. Maka ini masing-masing akan kita kurangi 50 gitu ya. Jadi masing-masing kita kurangi 50. Jadi kalau misalkan di sini 255 kurangi 50 berarti 205 gitu ya. Ini kurangi 50 jadi 195 gitu dan seterusnya. Nah, jadi gunakan konstanta B negatif kalau ingin mengurangi tingkat kecerahannya. Nah, kalau sebaliknya, kalau kita punya misalkan image-nya terlalu gelap gitu ya. Jadi kalau terlalu gelap mendekati nilai 0. Jadi misalnya kita punya sini 10 gitu ya. 20, 30 ya, 40. Ini 8 bit ya. Terus misalkan 25 gitu ya. Terus 10. Nah, ini kan kalau Anda perhatikan, ini nilai-nilai ini adalah mendekati nilai 0. Nah, harusnya secara visual akan terlihat lebih gelap gitu ya.
karena mendekati nilai 0 hitam ya. Nah, misalkan kita tambahkan nilai B-nya dengan bilangan positif. Jadi B-nya kita kasih adalah positif 150 misalnya gitu ya. Maka nanti ini akan berubah dia ya. Jadi dia akan berubah nanti nilainya ini jadi berapa? 160 gitu ya. Nah, ini nanti jadi di sini mungkin. Ini 160, kemudian ini 170, kemudian jadi 180 dan seterusnya. Nah, ini adalah proses pencerahan citra. Nah, di sini ada proses di mana kita menambahkan dan mengurangi si nilai pikselnya. Tentunya Anda harus memperhatikan range nilainya. Ya, jadi kalau misalkan ternyata di sini kan kalau ini kan operasi titik nih, otomatis akan diterapkan untuk seluruh citra. Misalkan saja area di sini areanya gelap, misalkan di sini areanya terang nih gitu ya. Misalkan kita punya di sini nilainya adalah 200. Di sini nilainya adalah 160 gitu ya. Di sini nilainya 180. Kalau kita terapkan operasi brightness dengan nilai B-nya positif, tentunya ini nilainya jadi 350 kan nggak mungkin intensitas citranya 350 kan. Sementara dia pakai 8 bit, kita sepakati tadi ini 8 bit. Nah, terapkan operasi clipping. Maka di sini kita set ya, karena tadi nilainya 350 itu tidak ada dalam range 8 bit, maka kita set ini jadi nilai maksimalnya 255. Nah, jadi operasi clipping terus diterapkan di sini. Begitu juga dengan yang ini gitu ya. Misalkan saja di sini dia punya nilainya adalah 10 gitu misalnya. Nilainya misalnya sini 40 gitu ya misalkan ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita kurangi 10 kurangi 50 negatif 40 dong. Kan tidak dalam range-nya ya, tidak dalam range 8 bit 0 sampai 255 kan. Maka kita set ini menjadi nilainya adalah 0. Nah, gitu ya. Jadi kapan operasi clipping digunakan ya pada saat operasi-operasi yang seperti ini gitu ya, ada pengolahan data. Jadi perlu diperhatikan pada saat Anda akan memanipulasi nilai pikselnya, terapkan operasi clippingnya juga. Nah, ini contoh gambar dari image brightness. Berikutnya adalah peregangan kontras. Peregangan kontras. Nah, peregangan kontras itu, kontras ini sebenarnya berhubungan dengan penyebaran nilai terang, ya intensitas yang bernilai terang, dengan intensitas yang bernilai gelap. Ya, nah itu kita sebut dengan kontras. Nah, jadi ada 3 jenis kontras tuh, ada yang namanya low kontras, kemudian good kontras atau normal kontras, sama high kontras. Nah, ciri-cirinya biasanya bisa kita lihat dari histogramnya. Ya, nanti kita akan belajar tentang histogram juga. Nah, jadi kalau untuk yang citra kontras rendah, ya, jadi kalau kontrasnya rendah, itu biasanya ya, mungkin Anda tadi paling tidak Anda sudah paham kalau intensitas pikselnya mendekati 0, itu berarti areanya mendekati 0, berarti itu akan gelap. Kalau yang mendekati nilai maksimumnya, berarti itu akan terlihat lebih cerah atau lebih terang. Nah, kontras rendah itu biasanya ciri-cirinya adalah sebagian besar komposisi citranya, sebaran pikselnya, itu adalah terang. Ya, jadi sebagian besar itu dia ada di area si 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan gitu ya, saya bikin apa namanya si garis pengukuran gitu ya, misalnya kita pakai 8 bit. Nah, si kontras rendah itu biasanya si pikselnya itu akan lebih banyak didominasi gitu, didominasi itu yang mendekati area 0 gitu. Jadi dia akan didominasi itu di area sini. Atau mungkin sebaliknya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan yang ini dulu deh yang di area lebih gelap gitu ya. Jadi kan di sini dibilang sebagian besar itu ada di area lebih terang atau sebagian besar di area gelap. Ini misalnya di area yang gelap. Jadi yang menuju nilai maksimumnya itu lebih sedikit kemunculannya gitu ya. Jadi kemunculannya dia lebih sedikit kemunculannya. Nah, kalau yang atau gitu kan ini atau kalau misalkan yang sebaliknya gitu ya. Nah, berarti kan di sini dia lebih sedikit kemunculannya, sementara di sini dia lebih banyak. Gitu. Intensitas cahayanya dia lebih banyak di sebelah sini. Nah, itu disebut dengan kontras rendah. Jadi kalau kita lihat di gambar sini, ini adalah kontras rendah. Jadi kalau kamu perhatikan ini histogram nih, ya. Jadi
si X ini adalah pikselnya ya, ini pikselnya 0 gitu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya, dan sampai 255 kan. Nah, ini tuh kemunculannya. Jadi kemunculan di sini misalnya 50, 100 gitu misalkan ya, di sini misalnya 150 dan seterusnya. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, jadi kalau citra dengan kontras yang rendah, itu sebagian besar derajat keabuannya itu terklaster bersamaan ya, dia hanya menempati gitu ya sebagian kecil dari eh, apa namanya rentang nilai keabuan gitu ya. Jadi maksudnya bahwa kalau kita lihat di sini tuh dia nilai yang apa banyak kemunculannya itu yang mendekati nilai 0. Ini yang mendekati nilai 0 kan ya. Sementara yang mendekati nilai maksimumnya itu kalau kamu perhatikan ini tipis kecil banget kemunculannya. Nah, itu kontras rendah gitu. Atau bisa jadi mungkin sebaliknya ya gitu. Jadi yang tinggi intensitasnya ada di sebelah kanan sini gitu ya. Sementara yang mendekati nolnya dia lebih sedikit kemunculannya. Itu adalah citra dengan kontras rendah. Nah, ini udah dijelasin tadi. Jadi jika pengelompokan nilai pikselnya berada di sebelah kiri, gitu ya, maka citranya cenderung gelap. Kalau misalkan jika pengelompokan citra nilai pikselnya berada di bagian kanan, maka dia akan cenderung lebih terang. Tetapi mungkin saja suatu citra tergolong kontras rendah meskipun tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, gitu ya. Jadi pengelompokannya itu di tengah-tengah. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin histogramnya, kemungkinan dia munculnya akan banyak di sini, gitu ya. Kemunculannya banyak di sini. Di sini dia munculnya kecil sedikit gitulah ya. Nah, intensitas kemunculannya kecil. Nah, ini juga jelek gitu. Artinya di sini juga tidak tersebar dengan baik ya. Artinya di sini kan berarti gambarnya lebih lebih abu-abu aja gitu ya. Terang enggak, gelap mau jadi lebih abu-abu. Nah, ini juga kita sebut dengan citra kontras rendah. Nah, kalau yang normal seperti apa gitu ya, atau citra kontras yang bagus itu seperti apa? Jika gitu ya jangkauan nilai keabuannya itu lebar tanpa ada suatu nilai keabuan yang mendominasi. Jadi kalau kita lihat nih histogramnya, dia persebarannya relatif sama, seragam si persebarannya ya. Jadi tersebar rata lah gitu ya. Jadi nggak ada yang mendominasi sebelah kiri, kanan atau di tengah ya. Nah, ini kita sebut dengan citra dengan kontras yang normal. Nah, kalau citra kontras yang tinggi gitu ya, mungkin kita lihat seperti citra kontras yang normal, tapi nilai jangkauan gitu ya, keabuannya itu lebar. Jadi dia memiliki jangkauan nilai keabuan yang lebar, tapi terdapat area yang lebar yang didominasi oleh warna yang gelap atau area yang lebar ini didominasi oleh warna yang terang gitu ya. Nah, biasanya di histogram itu akan terlihat akan ada dua puncak. Nah, satu pada area nilai keabuan yang rendah, satu lagi itu ada di area nilai keabuan yang tinggi. Nah, itu adalah kontras tinggi gitu ya. Jadi dia persebarannya nggak merata. Jadi kalau kita bandingkan kalau ini kan dia jumlah kemunculannya tuh merata lah gitu ya. Nah, sementara atau misalkan lebar lebar antara si jumlah kemunculan itu dia sempit gitu loh ya. Jadi artinya nggak ada apa namanya lebar keabuan yang mendominasi. Nah, kalau misalkan yang kontras tinggi itu bisa jadi misalkan di sini tinggi nih gitu ya. Terus di sini rendah, nanti di sini tinggi lagi gitu. Ya, atau ya di antara misalnya nggak terlalu kiri atau nggak terlalu kanan lah gitu ya. Mungkin seperti inilah gitu kita lihat. Ini terlalu jauh banget gitu misalnya ya. Nah, terlalu lebar dia bilang kan. Nah, maka itu kita sebut dengan kontras yang tinggi gitu. Jadi didominasi jadi terdapat area yang didominasi oleh warna gelap dan juga ada area yang didominasi oleh warna yang terang. Kalau ini dan ya. Kalau yang kontras rendah itu atau jadi salah satu yang mendominasi. Tapi kalau kontras kontras tinggi itu dia punya dua dominasi di gelap dan juga di terang. Nah, itu adalah citra kontras tinggi. Nah, bagaimana supaya kita bisa melakukan proses kita bisa meratakan gitu atau kita bisa menormalisasi si kontras tersebut. Maka kita lakukan proses peregangan kontras. Nah, rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi rumusnya adalah nilai keabuan dari citra semula gitu dikurangi dengan nilai keabuan tertinggi dari kelompok pikselnya. Kemudian setelah itu dibagi R minimumnya itu adalah nilai keabuan terendah dari kelompok pikselnya dikurangi dengan R maksimumnya dikali 255. 255 ini kalau kita pakai 8 bit.
gitu ya. Dikali 25. Nah, itu adalah proses supaya kita bisa dapat peregangan kontras. Nah, mungkin ini algoritmanya gitu ya, alur proses dari untuk mendapatkan kontras yang normal gitu ya. Jadi citra dengan kontras rendah dapat diperbaiki kualitasnya dengan operasi peregangan kontras ya. Jadi melalui operasi ini tuh nilai keabuan piksel akan merentang dari nilai 0 sampai 255 untuk 8 bit. Dengan kata lain, seluruh nilai keabuan piksel itu terpakai secara merata gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang mendominasi. Prosesnya adalah kita cari batas bawah pengelompokan piksel. Ya, jadi kita harus scanning dari histogramnya gitu ya, dari nilai keabuan terkecil sampai dengan nilai keabuan terbesarnya. Nah, untuk menentukan piksel pertama yang melebihi nilai ambang pertama yang telah dispesifikasikan. Nah, terus tahap yang kedua, nanti cari batas atasnya gitu ya. Nah, nanti sama kita lihat dari histogramnya. Dari nilai keabuan tertinggi ke nilai keabuan yang terendah gitu ya. Jadi dari 255 sampai 0 untuk menentukan piksel pertama yang lebih kecil nih kalau ini ya. Jadi kita cari yang lebih kecil dari nilai ambang keduanya. Terus udah gitu nanti piksel yang berada di bawah nilai ambang pertama itu di set sama dengan 0, sementara nilai piksel yang di atas nilai ambang kedua itu nanti di set dengan 255 nilainya. Nah, nanti piksel yang berada di antara nilai ambang pertama dan nilai ambang kedua itu nanti akan diskalakan gitu ya untuk memenuhi rentang nilai keabuan yang lengkap. Persamaannya adalah yang tadi, persamaannya pakai ini. Gitu ya. Jadi persamaannya kayak gini. Ini harus berdasarkan histogram. Nah, nanti mungkin kita bisa coba implementasikan, kita coba kalau udah kita belajar histogram nanti ya. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa operasi pada level titik. Artinya, bisa jadi ada banyak operasi lain di level titik ya. Jadi nggak hanya sekedar, tadi kita belajar tuh ada grayscale, biner, terus apa lagi tadi, threshold, ya biner, threshold, terus negasi, pencerahan gitu ya, clipping, kemudian kontras gitu ya. Nah, nggak hanya 6 operasi itu ya, jadi ada banyak sebenarnya operasi untuk di level titik gitu. Yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas citranya supaya menghasilkan gambar dengan kualitas yang lebih baik. Nah, kemudian level titik itu kalau tadi yang sudah dijelaskan itu berarti dia level titik untuk gitu ya berdasarkan intensitas. Karena yang kita olah tuh kan pikselnya. Jadi kita bilang berdasarkan intensitas. Ya, jadi kita olah tuh pikselnya. Nah, ada juga level titik yang berdasarkan geometri. Nah, kalau geometri itu berarti lebih ke bentuknya, posisinya gitu ya. Jadi kalau berdasarkan level titik berdasarkan geometri itu pikselnya nggak diubah, tapi kita akan memproses si koordinat spasialnya yang kita proses. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak operasi rotasi gitu ya, Anda ngerotate suatu gambar, kemudian penggeseran gambar, zoom in, zoom out gitu ya. Nah, itu adalah berdasarkan geometrinya. Kalau Anda rotasi kan pikselnya nggak berubah, tapi koordinatnya yang berubah. Nah, itu masuknya level titik juga, tapi berdasarkan geometri. Nah, ada juga gabungan intensitas dan geometri. Ya, jadi udah mah kita ubah intensitasnya, terus kita ubah juga sih koordinatnya. Nah, ini nanti akan dibahas di pertemuan nanti ya, di morfologi gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya operasi morfologi, tujuannya dalam bentuk itu. Oke, nah kita bahas sekarang operasi level titik tapi berdasarkan geometri. Jadi ada yang namanya translasi, teman-teman mungkin pernah dengar ya. Operasi pergeseran. Nah, rumusnya sederhana banget. Jadi Bx, Y ya. Jadi ini citra yang baru sama dengan piksel citra yang lama. Jadi kalau Anda udah ketemu Ax, Y ini berarti kan berhubungan sama pikselnya ya. Sorry, kita nggak ngomongin piksel lagi, tapi udah masuk ke koordinat ya. Berarti ini di citra A-nya gitu ya. Si X ini berarti koordinat X ditambah dengan nilai M-nya. M itu adalah besar pergeseran terhadap arah X, sementara N itu adalah besar pergeseran terhadap arah Y-nya. Jadi kalau misalkan ini kita mau geser terhadap sumbu X gitu ya. Nah, berarti nanti Anda pakai rumus yang ini gitu ya. Jadi X ditambah dengan si besaran perpindahan terhadap sumbu X-nya ditambah dengan M.
koma Y tambah N. Kalau misalnya tidak ada perubahan terhadap sumbu Y, ya berarti ini N-nya 0 gitu ya. Nah, itu translasi. Contohnya mungkin seperti ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan, dia geser M-nya 30, N-nya 20. Jadi kan koordinatnya itu kan, saya pernah bilang koordinatnya kan kalau kita bikin ini grid-grid gitu ya, kita bikin ini kotak-kotak kan ya berarti 0,0-nya di sini nih. 0,0-nya koordinatnya di sini. Jadi dia geser nih M-nya 30 gitu, N-nya 25 tadi kan, berarti X-nya tambah 30, Y-nya ditambah 25. Berarti kan ini tuh ada di koordinat 30,25 gitu ya. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini yang keduanya misalkan ya. Nah, ini berarti kan udah nambah 1 ya nih, 0, kalau ini 0,0, ini kan 0,1 kan. Nah, ini berarti 30,26 ya. Nah, jadi teman-teman harus, saya tegaskan lagi, teman-teman harus sudah tahu koordinat spasialnya. Jadi kalau untuk koordinat spasial, itu pergerakannya, koordinat spasialnya itu kan mulainya dari ujung kiri atas. Jadi 0,0-nya ada di sini, 0,0. Bergerak ke kanan itu berarti 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Nah, kalau ke bawah berarti 1,0, 1,1, 1,2, dan seterusnya. Ini berarti 2,0, 3,0, dan seterusnya ya. Jadi bukan kalau ini kan yang spasial ya. Kalau kartesius itu kan mulainya dari kiri bawah ya kan. Nah, 0,0-nya di sini gitu kan ya. Ini kan X, Y kan berarti ini 1,0 gitu kan? Ya. Ini 2,0 gitu ya. Kalau ini kan berarti ini kan sumbu Y, ini sumbu X kan. Nah, berarti kan ini adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 gitu. Jadi kalau misalnya di koordinat ini, ya berarti nilainya adalah 2,2. Nah, kalau koordinat spasial dia beda. Jadi 0,0, 0,1, 0,2. Jadi yang horizontal itu ya dia akan merubah si sumbu Y-nya. Kalau yang vertikal dia merubah sumbu X-nya. Atau kita identiknya misalkan supaya nggak bingung tuh biasanya ini I sama J gitu ya. I, J gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah proses translasi. Kemudian ada yang namanya rotasi. Nah, rotasi ini rumusnya seperti ini ya. Jadi untuk dapat si koordinat X yang baru itu adalah X cos theta. Jadi Anda mau putar berapa derajat ya. Jadi kalau si theta ini adalah sudut rotasi berlawanan arah jarum jam. X cos theta dikurangi Y sin theta. Kalau untuk dapat Y yang baru gitu berarti X sin theta ditambah Y cos theta. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Jadi Anda masukkan ke sini nanti ya. Nah, sebenarnya sih materi yang ini tuh mungkin sudah pernah dipelajari di grafika komputer ya. Di grafika komputer mungkin sudah teman-teman pelajari bagaimana proses rotasi, perhitungan rotasi, terus translasi itu biasanya udah kita pelajari ya pada saat kita bikin bidang geometri di screen gitu ya. Ini adalah penskalaan citra. Nah, penskalaan citra ini adalah kita mau mengubah ukuran citra. Jadi biasa Anda mungkin kenal dengan zoom in dan zoom out gitu ya. Nah, rumusnya di situ kalau untuk memperbesar gitu, jadi kita kasih nilai bilangan bulat ya, jadi bukan pecahan gitulah ya. Nah, jadi kalau misalkan kita memperbesar ya rumusnya ya Sx dikali si X-nya gitu ya. Sy berarti dikali dengan Y-nya. Nah, kalau diperkecil berarti dikali misalnya sepernya gitu. Jadi misalnya saya memperkecil 0,5 gitu ya. Berarti ini setengah dikali si X-nya. Itu untuk dapat si X yang baru. Y-nya itu berarti setengah dikali nilai Y-nya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ilustrasiin nih, nah misalkan nih, ini kita 1 piksel ini kalau kita diperbesar 2 kali gitu ya, diperbesar 2 kali, maka 1 piksel ini dia akan menjadi 2 piksel atau totalnya jadi 4, betul nggak? Ya, jadi totalnya jadi 4 gitu. Karena kita perbesarnya kita perbesar dia 2 kali. Ya, diperbesar 2 kali. Jadi totalnya akan ada 4
pixel total dia. Nah, kalau diperbesar gitu. Jadi Anda bayangkan berarti ini akan ada apa namanya, untuk pixel yang ini aja ya. Pixel yang ini aja nanti dia akan ada 4 pixel. Yang ini nanti akan dia 4 pixel dan seterusnya. Jadi akan lebih besar gitu gambarnya. Nah, sementara kalau mengecilkan ya berarti misalkan nih kita ambil setengah, penskalaannya adalah setengah. Nah, berarti penskalaan setengah itu berarti dia ambil dari dari 4 ya, dari 4 pixel. Dari 4 pixel atau 2 kali 2-nya. Ini kan 2 kali 2 berarti kan ya. Nah, 2 kali 2 ini dia kali dengan setengah. Nah, maka dia akan menghasilkan 1 pixel. Ya, gitu. Jadi, kurang lebih ini adalah ilustrasinya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah 2 kali, ya, pembesaran 2 kali. Yang ini adalah pengecilan setengah kali. Gitu ukurannya. Jadi, mungkin ilustrasi kerjanya seperti inilah gitu, teman-teman ya. Berikutnya adalah operasi flipping. Nah, kalau operasi flip ini sama dengan operasi pencerminan gitu atau image reflection. Nah, image reflection itu kan bisa terhadap horizontal dan juga vertikal. Nah, rumusnya itu adalah A ya. Jadi ini untuk citra yang baru, itu citra yang baru. Sorry, ini citra baru. Ini yang lamanya gitu ya, citra yang semula atau yang originalnya. Itu berarti ada nilai N-nya ya, nilai N dikurangi dengan nilai X gitu. X ini koordinatnya, koma Y itu kalau kita ubah terhadap sumbu Y ya. Jadi kalau pencerminan terhadap sumbu Y-nya nggak berubah, tapi yang berubah adalah si nilai X-nya gitu ya. Jadi N dikurangi X, nilainya nggak berubah. Tapi kalau pencerminannya terhadap sumbu X, maka kebalikannya ya, koordinat X-nya tidak berubah, koordinat Y-nya itu adalah M dikurangi Y. Nah, kalau ternyata pencerminan terhadap titik asal itu adalah A, N minus X, M minus Y gitu. Kalau pencerminan terhadap garis X ya, kalau berarti dibalik ya gitu ya, jadi X, Y ya, itu dari citra originalnya itu adalah Y, X. Itu flipping. Nah, ini kan ya proses flippingnya. Jadi kalau yang horizontal seperti ini, yang vertikalnya seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini yang A itu pencerminan terhadap sumbu X. Oke. Yang yang A ini ada citra input. Yang B ini adalah pencerminan terhadap sumbu X. Yang C ini adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Dan yang D ini adalah pencerminan terhadap sumbu X dan Y. Gitu, ya. Oke. Nah, itu adalah contoh, bukan contoh, itu adalah operasi-operasi pada apa namanya, operasi level titik, baik yang intensitas dan juga yang geometri. Nah, untuk yang level lokal, tadi udah disinggung gitu ya. Kalau level lokal, itu adalah dia seperti ini ya. Jadi biasanya kita dengar apa namanya, kita familiar dengan proses konvolusi namanya. Nah, konvolusi itu sebenarnya masuk ke ranah level lokal karena dia untuk dapat nilai di sini itu dia harus melibatkan tetangganya dia gitu. Pokoknya ngelibatin tetangga-tetangganya dia ini. Ya, untuk dapetin nilai di sini itu level lokal. Level lokal mungkin untuk konvolusi nanti ada pertemuan khusus ya. Nah, contohnya si konvolusi itu ya, operasi konvolusi itu bisa kita pakai untuk mendeteksi tepi gitu ya, edge detection. Kemudian untuk reduksi noise ya, reduksi noise ini dilakukan dengan cara melembutkan citra gitu ya. Terus kemudian ada menajamkan citra. Nah, itu pakai level lokal gitu atau pakai kalau operasinya namanya operasi konvolusi. Nah, operasi globalnya, kalau global tadi kita bahas, kalau global itu untuk menghasilkan nilai di sini, untuk memanipulasi nilai ini, saya harus menggunakan keseluruhan pixel dari image tersebut. Itu operasi global namanya. Nah, biasanya kalau di operasi global itu contohnya kayak penyetaraan histogram. Ya, gitu, penyetaraan histogram. Itu biasanya ya buat meningkatkan kualitas citra juga. Nah, itu ya. Jadi untuk yang lokal sama global tuh nanti ada pertemuan khusus yang ngebahas itu. Jadi kita masih bahas level titik. Oke.
Tadi kita udah bahas level titik yang berdasarkan intensitas berdasarkan geometri. Nah, sekarang kita masuk level titik juga, tapi operasinya adalah aritmatika. Ya, nah, aritmatika mungkin seperti yang kita ketahui ya, jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, persis seperti itu sih. Jadi si citra itu bisa kita operasikan aritmatika. Nah, tapi syaratnya kan berarti harus ada minimal 2 citra gitu kan ya. Nah, jadi kayak misalkan ini penjumlahan citra nih gitu ya. Berarti kita menjumlahkan antara si piksel citra A dengan piksel citra B gitu ya. Ini kalau piksel A, ini piksel B gitu misalkan. Nah, berarti kan intensitas piksel di sini nanti ditambahkan dengan yang di sini. Yang ini nanti ditambahkan dengan ini dan seterusnya gitu. Ini harus sama ya dimensinya ya. Nah, tapi perlu diperhatikan juga ya kalau memanipulasi data pixel secara intensitas itu Anda harus tetap terapkan terus si operasi clippingnya ya supaya tidak melebihi atau tidak kurang dari si batas minimum dan maksimum kedalaman pixelnya. Nah, biasanya penjumlahan citra ini digunakan untuk mengurangi noise. Ya, jadi penjumlahan citra itu nanti dipakainya untuk rata-rata kan. Kalau untuk rata-rata itu kan kita apa namanya? Kita jumlahkan gitu ya, kita jumlahkan, kemudian nanti kita bagi dengan jumlah piksel keseluruhan. Nah, penjumlahan itu kan berarti pakai aritmatika di sini kan, ya. Jadi itu bisa nanti digunakan untuk menghilangkan noise tuh caranya, tujuannya. Nah, ini misalkan kita punya, ini contoh aja, contoh implementasi antara dua citra gitu ya. Misalnya ini kita citra A, ini kita punya citra B. Jadi kalau kita gabung, hasilnya kayak gini. Nah, ini pastinya udah masuk proses clipping ya. Makanya kamu lihat di sini ada warna-warna yang terang gitu ya. Karena kalau kita lihat kan ya, warna ini ditambah yang di sini mungkin akan lebih dari 255. Jadi dia akan bulatkan itu ke 255. Nah, pengurangan juga sama ya. Logikanya ya Anda tinggal mengurangkan si piksel di koordinat yang bersesuaian. Tujuannya adalah untuk mendeteksi perubahan yang terjadi dalam selang waktu tertentu. Kalau misalkan si citra tersebut tuh diambil dari citra yang adegan yang sama gitu ya. Jadi kayak moving image. Contohnya kayak gini sih, kita mau ngedetect ada perubahan nggak, ada objek yang bergerak nggak misalkan dari suatu ruangan yang dipasang CCTV misalnya gitu ya. Nah, kan itu dia statik ya, maksudnya si kamera CCTV itu kan statik ya, jadi adegannya sama gitu, artinya dia beberapa frame itu ya di posisi yang sama gitu. Nah, kita bisa mendeteksi adanya perubahan dengan mengurangkan si frame yang satu dengan frame yang berikutnya. Jadi kalau misalkan nih ya, ini satu ruangan gitu ya, misalnya satu ruangan terdeteksi oleh kamera CCTV gitu ya. Ini misalnya ruangan kosong gitu, terus kemudian ada perubahan gitu, ada penambahan image gitu ya, atau di frame yang kedua misalkan, misalnya ini dari CCTV, ini hasil dari CCTV, ini misalkan frame yang kedua, ya kan, ini frame kedua, ini frame ke satu misalnya gitu ya. Nah, di frame ke satu dia masih kosong, nggak ada apa-apa. Nah, di frame kedua, misalkan dia punya punya apa namanya, ada penambahan image gitu. Nah, si objek ini bisa terdeteksi dengan cara kita mengurangkan si frame yang pertama dengan frame yang kedua gitu ya. Jadi kita akan lihat perubahan, atau kalau kalau kayak gini kan supaya bisa dapat yang ini ya lakukan aja si proses pengurangan supaya kita bisa dapat bagian si perubahannya yang di sini itu. Nah, itu tujuannya sih. Jadi untuk background subtraction biasanya. Jadi ada metode di ruang citra namanya background subtraction. Nah, tujuannya adalah untuk mensubtraksi atau mengurangi si background itu tadi. Nah, salah satu yang sederhana itu adalah pakai pengurangan dua buah citra. Ya, operasi yang sederhananya itu pakai pengurangan dua buah citra. Nah, jadi kayak misalkan gambar yang di sini gitu ya. Jadi kalau kalau ini kan karena dia frame-nya berbeda ya, jadi nggak kelihatan ada perubahan citranya kan gitu ya. Tapi kurang lebih kan karena pengurangan ya, otomatis kalau melebihi range nilainya akan ke 0 kan. Nah, makanya di sini dia nilainya banyak nilai gelap nih. Tuh ya nilainya nilai gelap. Kebalikannya kalau yang ini kan kalau dijumlah kan dia pasti akan mendekati 255 kan, makanya gambarnya lebih cenderung lebih terang kalau pengurangan. Nah, kalau operasi perkalian
Ya sama kayak perkalian matriks ya, karena ya apa namanya, si citra itu kan array 2 dimensi. Nah, tapi ini perlu diperhatikan juga, harus di clipping tentunya ya. Ya, jadi ini misalkan citra yang pertama, ini citra yang kedua, ya Anda kalikan aja gitu ya. Dikalikan gitu baris kali kolom, nanti dapat ini gitu ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Menghasilkan citra outputnya seperti ini. Terus kemudian ada yang namanya pembagian citra. Pembagian citra ini mungkin hampir sama kayak yang subtraksi tadi ya. Jadi memperlihatkan ada letak perbedaan antara dua buah objek citra. Karena ini contohnya ya. Jadi kalau ini karena apa namanya citra A gitu ya dengan citra B gitu, nanti dia akan kelihatan tuh ya ada perubahan gitu ya. Hampir sama fungsi tujuannya untuk mengecek adanya perubahan dari satu frame ke frame yang berikutnya. Kemudian ada penjumlahan atau pengurangan dengan menggunakan skalar, dengan menggunakan menambah dan mengurangkan dengan konstanta. Contohnya kayak apa? Contohnya ya sebenarnya ini udah kita pelajari tadi sebelumnya. Ini brightness tadi ya, pencerahan tadi ya, udah kita jelasin ini. Nah, ya. Nah, ini ya ketika kita kasih nilai kayaknya 100 makin cerah kan? Terus ada perkalian atau pembagian citra dengan nilai skalar atau nilai konstanta C-nya. Tujuannya tentunya kalau misalkan kita kali dengan nilai C gitu ya, dengan nilai skalar C, dia nanti akan menghasilkan nilai yang lebih terang daripada nilai yang awalnya gitu ya. Jadi perkalian citra A ya dengan skalar C itu menghasilkan citra baru B dengan intensitas lebih besar daripada A. Logikanya sih ya, karena kan proses perkalian itu kan ditambah ya. Nah, sebaliknya kalau kenaikan intensitas seperti setiap pixel sebanding dengan nilai C-nya gitu. Nah, kalau perkalian citra dengan skalar ya, perkalian citra dengan skalar ini biasanya dipakai untuk mengkalibrasikan kecerahan, dikalibrasi ya, jadi mengkalibrasikan kecerahan. Nah, kalau pembagian citra ya dengan suatu skalar C itu biasanya dia akan menghasilkan citra yang gelap. Ya, karena ya lebih ke pengurangan ya di dalamnya basicnya kan ya. Nah, jadi penurunan intensitas setiap pixel itu nanti berbanding terbalik dengan si nilai C-nya. Nah, tujuan operasi pembagian citra dengan skalar itu tujuannya adalah untuk proses normalisasi citra. Jadi kalau perkalian itu kalibrasi citra, kalau pembagian itu normalisasi citra. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk pembagian. Jadi dia gambarnya lebih gelap ya. Kalau ini dia gambarnya lebih terang. Ketika kita kasih nilai K-nya 3, berarti ya berpengaruh tentunya ya. Nilai K ini sangat mempengaruhi sekali. Anda kasih nilai K-nya 2, ya pasti beda. Anda kasih nilai K-nya 0,5, ya pasti akan berbeda nanti ya. Jadi ini adalah parameter yang kita ukur. Ya, parameter yang kita ukur kalau kita mau melakukan proses kalibrasi ataupun proses normalisasi. Nah, tadi udah aritmatika, sekarang udah operasi boolean. Nah, boolean ini mungkin kurang lebihnya sedikitnya Anda harus sudah paham dulu ya tentang apa operasi-operasi logika. Ada AND, OR, dan negasinya ya. Nah, jadi kalau misalkan di AND kan gitu ya, operasi di AND kan untuk boolean itu ya harus dua ya, minimal harus dua citra ya yang mau diproses. Nah, jadi kalau misalkan citra A dengan citra B gitu ya, kita terapkan operasi boolean AND. Seperti kita ketahui gitu ya, kalau yang AND itu kan kita punya apa? Misalkan ini si AXY, ini BXY. Ya, jadi kalau misalnya 0, 0, berarti nanti CXY-nya adalah 0. Kalau 0, 1, 0 juga. Kalau 1, 0 juga 0. Kalau 1, 1 berarti 1 gitu ya. Kalau yang OR, nah kalau yang OR berarti kalau ada 1 ya pasti 1 ya. Berarti kalau yang OR, kalau 0, 0, 0, 0, 1 pasti 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 ya. Jadi merefresh kembali lah materi di matematika komputer ya. Kemudian ada juga yang not dari suatu citra gitu ya, negasi atau inverternya. Nah, ya berarti kebalikannya ya. Kalau ini berarti citranya harus citra biner ini kalau diproses di sini ya. Jadi kalau untuk yang di boolean itu citranya harus citra biner.
baru bisa diproses di boolean. Kalau aritmatika Anda boleh pakai citra grayscale, tapi kalau untuk boolean ini citranya harus di thresholding dulu. Udah dapat citra biner, baru Anda terapkan operasi booleannya, ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh kalau misalkan kita mau, yang A ini adalah input ya, A, B ini adalah input, yang C ini adalah operasi N, ya ini udah di N kan. Nah, ini adalah per operasi not N. Nah, kalau not N kan berarti kebalikannya, inverter dari si N-nya gitu ya. Kemudian ini adalah A, B ini adalah inputannya, yang C ini adalah OR, nah yang D itu adalah NOR, not OR. Jadi apa namanya, yang tadinya putih dia jadi hitam gitu ya, dibalik ya. Nah, ini adalah contoh dari operasi boolean yang inverter, yang not ya, not A, not dari si citra yang awal. Jadi yang tadinya putih jadi hitam, yang tadinya hitam jadi putih, yang tadinya 1 jadi 0, yang tadinya 0 jadi 1 gitu. Nah, ini adalah operasi boolean. Nah, saya kira cukup sekian materi tentang operasi level titik ya. Level titik tadi kita udah bahas yang berdasarkan intensitas, geometri, kemudian operasi aritmatika, dan operasi boolean. Nah, tujuan dari si operasi titik atau level tingkat komputasi ini adalah tujuannya untuk memperbaiki kualitas citra. Nah, karena nanti ini akan berhubungan ketika Anda masuk ke proses ekstraksi dan proses klasifikasi. Ya, jadi kalau misalkan nih kan nantinya kan kita nanti akan bikin aplikasi tentunya yang level sedang ya, level sedang dan tinggi. Jadi proses di mana kita bisa melakukan proses identifikasi suatu objek. Nah, pada saat kita identifikasi suatu objek, tadi kemarin udah kita bahas perlu lakukan proses ekstraksi ciri gitu ya. Jadi kita gimana sih? Saya mau mengidentifikasi ini adalah bentuk gajah mada gitu ya, objek gajah mada gitu kan. Nah, supaya mudah nanti pada saat ekstraksinya, mudah untuk deteksi, kualitas gambarnya harus kita perbaiki gitu. Kalau brightness-nya kurang ya, terlalu gelap ya kita terangkan. Atau kontrasnya tadi misalnya dia low atau high, berarti kita normalkan gitu ya. Kemudian ada noise gitu ya. Nah, nanti itu yang bagian level lokal. Kalau ada noise, nanti kita bisa konvolusi supaya kita reduce noise-nya gitu. Nah, itu adalah proses pre-processing namanya. Ya, jadi proses pre-processing itu kan berarti proses pemprosesan, di mana tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas citra. Nah, nanti masuk ke proses ekstraksi ciri, gitu ya. Nanti di ekstraksi ciri sudah selesai, masuk ke proses klasifikasi, gitu. Atau masuk ke segmentasi dulu, baru nanti ke klasifikasi, gitu ya. Jadi, penting untuk kita melakukan pre-processing supaya menghasilkan citra yang lebih bagus. Kan kebayang kalau misalkan suatu citra itu banyak noise-nya. Nah, saya yakin proses identifikasinya akan mengalami banyak kegagalan atau tingkat akurasinya akan rendah. Karena si noise itu tadi akan dianggap sebagai objek atau mempengaruhi dari proses pengenalannya. Nah, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan dipahami dengan mudah. Saya tutup materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.